Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Kembali hari ini tanggal 13 Oktober 22 pada jam sore saya berusaha untuk berbagi pengalaman, menerasikan istilah saya sekarang adalah SDS, jadi senam diri sendiri. Ketika kita berbicara senam antara gerakan tangan dan kaki, paling tidak ada kesimetrisan, artinya ada keseimbangan posisi tangan di saat kita akan menyatukan antara jangkar baik kanan dan kiri, dan selanjutnya kita lakukan gerakan simetris agar keseimbangan kita bergerak, dan juga fungsi beberapa organ-organ tubuh kita yang terutama yang menurut pengalaman saya kita patok adalah gerakan pinggang, pinggul, tumit, otot paha, dan juga pada gerakan tangan. Di beberapa video yang telah saya berbagi pengalaman pada teman-teman kerabat semua, ketika akan melakukan gerakan agar kelihatannya simetris dan juga kita enak membawakan, perhatikan gerakan pada alunan tangan yang selalu mengikuti gerakan daripada posisi jangkar kanan dan kiri. Nah, ketika jangkar kanan seperti sekarang ini kita tekuk salah satu 90 derajat dan satu kaki kita usahakan untuk posisinya kaki lurus. Di sanalah kita merasakan seperti sekarang lagi 90 derajat sama satu, walaupun agak ada tekukan di belakang. Di sana benar-benar akan terasa otot-otot kita akan menjadi pegal ataupun tenaga yang tersalurkan secara tidak langsung. Artinya kita tidak usah untuk menyalurkan tenaga baik ke paha kanan ataupun kiri, tetapi secara alami dia akan otomatis menambahkan tenaga sendiri. Gerakan seperti ini memang cukup lumayan menguras energi, apalagi yang belum terbiasa melakukan senam jangkar rendah dan juga berada pada posisi agak lama. Dengan demikian pada akhirnya karena otot-otot akan menjadi pegal, ditambah dengan tekanan dari seluruh berat badan atas kepala sampai ke pinggang pinggul, itu akan memberikan tekanan terhadap otot pada lutut dan juga otot pada tumit. Ini gerakannya sekali lagi mungkin yang belum terbiasa agak terasa berat karena beberapa masukan saya dapatkan dari teman-teman. Memang kelihatannya senam, sepertinya santai, pelan dan lain sebagainya. Namun jika hal ini dipraktekkan yang belum terbiasa dengan gerak-gerakan rendah, itu akan benar-benar menguras energi. Jadi kenapa demikian? Sebab beberapa gerakan yang tanpa kita sadari, dari gerakan melikukan badan, dari gerakan bawah menjadi posisi kaki di antara jangkar dua bersamaan langsung menuju naik. Nah, ini cukup lumayan. Jadi teman-teman, napasnya juga terasa sudah sedikit ngos-ngosan karena gerakannya sambil dengan gerakan cepat. Nah, untuk teman-teman pemula sebaiknya itu dilakukan gerakan pelan, dan jika terasa berat dan menggunakan jangkar rendah, nah inilah yang membuat gerak-gerakan tadi itu akan membuat lika-liku kesana kesini, cukup menguras, benar-benar tenaga akan menjadi pegal. Nah, kalaupun ada teman-teman yang ingin mempraktekkan, kita harap yang pemula awalnya jangan bosan. Apapun yang dilakukan karena belum terbiasa, artinya otot-otot itu pasti akan menyesuaikan. Dia akan terasa pegal, terasa ngilu, dan apalah yang terasa di saat kita melakukan gerakan tersebut. Nah, jika untuk pemula, saran saya jika ini kita harus melakukan gerakan yang pelan dan tanpa menggunakan jangkar yang terlalu rendah. Ini saya coba peragakan beberapa gerakan yang betul-betul menguras tenaga, menguras energi, itu bahasanya. Dari gerakan posisi jangkar rendah seperti sekarang, ada posisi keduanya kaki berbentuk sama. Setelah itu salah satu kaki terbentuk 90 derajat dan satu kaki lurus ditambah dengan gerakan tangan di atas. Kalaupun dengan jangkar yang satu lurus dan juga 90 derajat, apalagi menaikkan kaki sekali itu menjaga keseimbangan. Gerakan dengan memutar barusan itu benar-benar memang menguras energi.
Nah, sengaja untuk video ini saya tampilkan beberapa gerakan yang cukup menguras energi, dan inilah yang membuat suhu tubuh kita cepat menjadi panas karena kolaborasi dari otot-otot yang ada di paha, di tumit, di dada, dan semuanya itu akan bersinergi. Dengan demikian pada akhirnya dengan durasi waktu sering saya katakan antara 10 menit ke bawah itu suhu tubuh kita di dalam sudah terasa panas, sehingga dengan terusnya suhu tubuh digerakkan oleh otot-otot kita ke seluruh tubuh, dari pinggang, pinggul, di betis, dan organ yang lainnya, itulah yang membuat kita cepat berkeringat. Nah, ini lagi teman-teman saya coba perhatikan, ketika melakukan gerakan tadi kita bisa tambahkan variasi dengan sedikit jinjitan, dengan sedikit loncatan, dan lain sebagainya. Gerakan ini kita ambil dengan gerakan cukup kencang, artinya dengan sedikit gerakan agak lincah. Nah, kalaupun gerakan sekarang ini betul-betul menguras, apalagi salah satu kaki dijinjitkan, menguras tenaga, jadi otot pasti di otot kanan dan kiri di paha itu akan terasa pegal. Bicara lagi dengan bentukan begitu kita sedang menahan pegalnya otot paha, atau kita harus berdiri kembali, dan setelah berdiri kembali membentuk sudut seperti 90 derajat keduanya, ditambah dengan sedikit loncat. Nah, semua hal ini kalau saja menurut hemat saya tanpa dilakukan seperti senam, sepertinya kita akan jenuh untuk bergerak. Kalau hanya dengan hitungan senam biasa 1, 2, 3 dan seterusnya, itu kemungkinan besar akan menjadi jenuh. Namun kalau gerakan tangan tersebut kita tarikan dia, atau kita gerakkan ke depan, ke samping, memutar, ditambah dengan lekukan badan seperti sekarang ini juga cukup benar-benar, jangankan sampai 1 menit, seperempat menit saja sudah terasa akan suhu tubuh kita panas, dan terutama kalau nggak tahan udah cepat napas kita agak untuk cukup menguras tenaga begitu. Jadi otot juga akan menjadi pegal, baik di otot paha kanan dan kiri. Itu beberapa dua gerakan yang saya coba peragakan. Jadi teman-teman, yang penting ketika kita sudah mendapatkan pakemnya, apa yang sering saya narasikan pada video-video sebelumnya, antara posisi tangan dengan kaki itu mesti harus gerakannya simetris, baik ke kanan, baik ke samping, dan sebagainya. Kalau hal tersebut sudah kita dapat kuasai, akhirnya tinggal istilah saya adalah SDS, jadi senam diri sendiri. Gerakan kelincah di sekarang dengan sedikit terpotong, terpatah-patah, itu adalah variasi yang kita bisa ciptakan ketika menghadapi dalam keadaan pelatihan. Ini saya contohkan kembali, gerakan ini yang membuat cukup energi kita terkuras dengan naik turunnya seperti sekarang. Nah, kenapa saya katakan senam ini adalah cenderung untuk teman-teman lanjut usia? Nah, sebelum saya lanjutkan narasi tadi, ini kembali beberapa gerakan yang cukup membuat otot-otot pada paha kanan dan juga paha kiri ketika akan bangun, apalagi setengah tekukan seperti sekarang ini, benar-benar terkuras energi kita. Nah, kenapa saya katakan lebih cocok pada usia lanjut? Sebab tidak memerlukan waktu terlalu panjang atau terlalu lama untuk melakukan olahraga. Kedua, bisa bergerak di hanya satu tempat, jadi tidak terlalu luas, tidak perlu dengan lari-lari sampai keliling lapangan 10 kali, sampai keluar rumah dan sebagainya. Hal ini bisa dilakukan di rumah dengan catatan ya, pertama agak tahan lah dengan kesakitan pada otot-otot yang awal. Nah, sekarang saya tambahkan juga beberapa gerakan yang kembali. Jadi gerakan yang ketiga yang cukup menguras tenaga. Kalau kita perhatikan dari gerakan sedikit ada loncatan untuk variasinya, kemudian ditambah dengan tekukan, dan dari posisi jongkok langsung bangun dan kembali ke posisi jongkok ini tanpa disadari. Jadi otot-otot kita akan benar-benar di otot paha kanan kiri dan termasuk juga pinggang pinggul itu terasa agak ngilu. Untuk teman-teman pemula, kita bisa mulai dari gerakan pelan dan juga tidak terlalu mengambil pada posisi jangkar terlalu rendah, bisa diambil dengan sekarang. Ini peragaan selanjutnya. Inilah teorinya ketika kita mengolah. Jadi salah satu tangan
kita turunkan, yang lawannya adalah kita naikkan. Jadi kalau yang kanan turun, jadi seolah-olah yang kiri naik. Begitupun diikuti oleh gerakan pinggul, dan gerakan pinggul tersebut tentu akan berkolaborasi dengan pinggang, dan selanjutnya juga tumit kaki di bawah. Jadi perhatikan tumit kaki di bawah sedikit ada gerakan, dan sekali-sekali ketika akan posisi lurus dia mesti harus menjinjit. Jadi posisi kaki kanan tersebut tadi agak menjinjit, dan lakukanlah gerakan dengan santai, dan sekali-sekali seolah kita mengadakan tekanan. Dengan mengadakan tekanan tersebut otomatis gerakan pinggang pinggul akan menjadi tenaga yang tersalurkan secara alami itu akan lebih besar. Untuk posisi tangan kita bisa lakukan dengan sedikit terbuka ataupun istilahnya agak rapat, tergantung dari keinginan ataupun saat. Nah, ini perhatikan kembali. Jadi teman-teman yang kaki kiri dia akan menjinjit, yang kanan otomatis tenaga ada di paha kanan, dan itu pun sebaliknya. Jadi, untuk teman-teman yang terasa agak berat dengan gerakan di bawah, jangan jangka rendah, yang bisa dilakukan gerak-gerakan seperti ini. Untuk bergeraknya bisa lanjut dengan gerakan cepat ataupun gerakan lambat. Dan ini saya peragakan lagi sedikit dorongan. Jadi perhatikan kaki di belakang itu adalah mendorong tubuh kita, sehingga dada dan juga dorongan pandangan itu akan menjadi ke depan. Ini adalah seni mengolah atau memposisikan kesimetrisan posisi tangan dengan jangkar yang bertumpu di bawah. Jadi banyak cara, banyak gerakan yang dapat kita ciptakan. Sekali lagi, makanya untuk video kali ini saya kasih judul SDS di senam diri sendiri. Nah, sekarang ini cukup lumayan juga, benar-benar akan di paha yang saya tunjukkan dengan tangan ini, otot-otot kita ataupun tenaga terkuras di daerah sana. Apakah kita mesti harus menyalurkan dengan persiapan? Saya rasa atau pikir tidak. Secara otomatis jadi organ atau tenaga itu akan tersalurkan secara otomatis dengan pertahanan posisi tadi. Kalaupun itu ada condongan ke kiri, nah sekarang otomatis di kiri akan lebih bertenaga. Jadi kalaupun condongnya ke depan ataupun ke kanan, paha yang di kanan akan betul-betul mendapatkan power lebih dari paha kiri. Gerakan sedikit menjinjit seperti tadi itu dengan tanpa kita sadari dia sudah berkolaborasi tenaga yang ada di dalam. Di jinjitan kaki kanan dan kiri itu silih berganti memberikan tenaga sesuai dengan gerakan tangan mana yang harus kita lakukan di saat latihan seperti ini. Teman-teman, dengan durasi waktu saya perhatikan sekarang di HP saya adalah 13 menit itu. Waktunya terjeda atau terpotong oleh beberapa gerakan. Saya memberikan narasi, ini sudah kelihatan. Jadi pada leher, tangan lengan saya terasa agak basah. Jadi dengan durasi waktu sekian, untuk ini saya tambahkan beberapa gambar ataupun foto yang saya ambil. Semoga teman-teman terinspirasi berolahraga di usia lanjut, walaupun tidak sama sekali geraknya dengan kita, teman-teman dapat atau bisa melakukan gerakan yang lain. Hanya saja dalam motivasi diri saya pada YouTube ini berbagi pengalaman adalah mari kita tetap bergerak walaupun di usia lanjut. Namun kita sadari setiap tahun pasti usia akan bertambah secara organ tubuh termasuk otot-otot, dan juga bentuk tubuh akan berkurang. Nah, syukurlah Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya sampai hari ini kita masih bisa berjumpa sehat-sehat bersama keluarga yang melakukan sekarang ini merupakan suatu gerakan asli tempatan tangan dan juga posisi kaki. Sekali kita gerakan ya, jadi tangan kita rangkai ya, bukan gerak secara pelan-pelan seperti sekarang ini. Tentunya pada dilaksanakan tidak bertenaga ya, dengan hampa begitu saja, terus di gerakan
Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa, salam rahayu sekeluarga.